Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Matari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini bertempat di Mushola Ibrahimi, terselenggara halal bihalal dan sowan siswa kelas akhir Lembaga Pendidikan Cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Lembaga Pendidikan Cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo kali ini berkumpul di Mushola Ibrahimi dalam rangka melaksanakan kegiatan halal bihalal dan sowan siswa kelas akhir. Kegiatan ini diikuti oleh 15 lembaga cabang dengan jumlah peserta meliputi 119 tenaga pendidikan putra, 115 tenaga pendidikan putri, 351 siswa dan 294 siswi, sehingga total keseluruhan mencapai 645 siswa. Acara dibuka dengan tawasul bil Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan oleh Ustadz Muazmi MPDE selaku Kepala Bagian Akreditasi dan Penjamin Mutu Bidang Dikdasmen yang baru, sekaligus menyampaikan 3 kompetensi lulusan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bisa bertemu langsung, bisa berta'aruf, berkenalan dalam rangka untuk mengikuti ajaran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi di bidang Dikdasmen itu ada struktur baru, yaitu bagian akreditasi dan pengawasan mutu yang disingkat APM, akreditasi dan pengawasan mutu. Alhamdulillah, kami diberi amanah sebagai kepala bagian bersama kasubagnya, yaitu Bapak Zamasari. Saya minta doa dari panjenengan semua, semoga kami diberikan kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut. Amin Allahumma amin. Ini tidak mudah karena sesuatu yang baru. Kita senantiasa untuk mempelajari, kita tadarus, kita menelaah regulasi-regulasi, standar-standar pendidikan, manajemen mutu, bagaimana pendidikan di sebuah lembaga, khususnya di dalam dulu ini masih di dalam dulu nih, itu bisa berkualitas, bisa bermutu, bisa baik secara spiritual, baik secara akademik maupun juga non akademik. Jadi kita balance seimbang. Konsepnya balance seimbang. Iman dan takwanya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya mantap, tetapi jangan lupa ilmu pengetahuan dan teknologinya, ipteknya, olimpiadenya, prestasi-prestasinya juga dapat diraih. Amin Allahumma amin. Ini dibutuhkan konsep, dibutuhkan kerjasama, integrasi yang harus senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi. Kemudian Dr. Maskuri MPDI selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sambutannya menyampaikan laporan serta tujuan kegiatan sekaligus memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Para hadir yang kami hormati, pengasuh, izin kami menyampaikan, melaporkan bahwa yang hadir di
Mushola Ibrahimi dalam rangka acara pada pagi hari ini, seluruh siswa dan siswi untuk putra berjumlah 351, putri 294, seluruhnya 645. Ternyata lebih banyak putra. Nah, biasanya putri yang terbanyak, sekarang putra yang banyak. Dan diikuti juga oleh para pendidik dan tenaga pendidikan sejumlah 119 dari tenaga pendidikan putra dan 115 dari putri. Seluruhnya hadir dan insya Allah semua dalam keadaan suasana berbahagia karena Idul Fitri kita kembali menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang kembali mengesahkan Allah, manusia yang cinta kebaikan, manusia yang cinta seluruh amal-amal soleh. Para hadir yang kami hormati, kegiatan ini dimaksudkan supaya para peserta didik, khusus di lembaga pendidikan cabang, tetap punya sambungan ke pondok pesantren. Karena kalian mau kelas akhir, maka harus disiapkan untuk proses ujian. Jadi orang yang mau diuji berarti orang yang sudah melalui proses. Prosesnya dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kalau MI atau SD. Kalau SMP mulai kelas 7 sampai kelas 9. Kalau pendidikan menengah 10 sampai 12. Jadi kalau ada orang diuji tidak pernah melalui kelas bawah, tiba-tiba diuji maka ujiannya tidak sah. Begitu juga kalau ada orang nakal, berbuat jahat, selalu merusak masyarakat, lalu tiba-tiba kena musibah, pengumuman kepada orang lain, saya sedang diuji oleh Allah. Kapan melalui proses ujiannya? Wong nakal setiap hari. Kalau orang nakal setiap hari bukan diuji oleh Allah, tetapi sedang disangsi. Nah, mudah-mudahan ujian kalian nanti lulus dan lolos. Nah, lulus dan lolos. Dan dikerjakan dengan cara yang baik dan benar. Yang serius, yang fokus. Jangan sampai ujiannya tidak serius, tidak fokus. Kalau fokus insya Allah lulus. Tapi kalau tidak fokus ya bablas angin. Nah, jadi harus fokus, harus serius. Yang kedua harus menghormati guru-gurunya. Harus menghormati orang yang mentransfer ilmu. Harus menghormati orang tuanya, lebih-lebih orang tuanya. Karena tidak ada yang sukses kecuali doa orang tua. Jadi kalian harus menghormati orang tua. Guru-gurunya adalah orang tua yang mendidik kalian sehingga menjadi orang-orang yang baik. Maka kalian peserta didik yang hadir di sini adalah santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Nanti akan dibuka pendaftaran santri baru juga, sudah mulai gelombang pertama, nanti gelombang kedua setelah semua ujiannya selesai, lulus dan mendapatkan ijazah ada gelombang kedua. Bagi yang akan meneruskan dari MI ke MTS di lembaga pendidikan cabang, disilahkan. Kalau mau ada di pondok pesantren, diterima dengan baik hati dan tangan terbuka. Serta suka sekali kami menerima sebagai santri. Maka sebagai santri tetap menjaga akhlak, menjaga ilmu, agar akhlak dan ilmu menjadi satu kesatuan. Alhamdulillah bahwa pelaksanaan silaturahim, amal bihana dan doa bersama siswa-siswi lembaga pendidikan cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh beberapa siswa-siswi lembaga pendidikan cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan alhamdulillah untuk tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin, berjumlah 645
baik dari siswa dan dari guru. Kemudian perlu diketahui bahwa kegiatan SWAN dan silaturahim dengan pengasuh untuk lembaga pendidikan Jabang ini dilaksanakan selama 3 kali dalam 1 tahun. Yang pertama untuk SWAN untuk siswa-siswi baru lembaga pendidikan Cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian untuk SWAN yang kedua ketika pelaksanaan Pondok Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang diikuti oleh siswa kelas 2 masing-masing jenjang. Kemudian yang ketiga SWAN yang dilaksanakan khusus siswa-siswi kelas akhir pendidikan cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan harapannya dengan dilaksanakannya silaturahim dan doa bersama ini, kami berharap bahwa siswa-siswi lembaga pendidikan cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah serta berakhlakul karimah. Acara kemudian dilanjutkan dengan taujihat wal irsyadat yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo, menjelaskan tentang 3 kriteria umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin kadang ada yang pernah datang terlambat, tapi tidak dengan sengaja karena faktor situasi, kondisi, atau ada halangan udzur syar'i, tapi kemudian dia rajin kembali, sungguh-sungguh belajar dan aktif sampai kemudian menjadi orang yang ranking terbaik. Itulah gambaran kategori atau kriteria orang yang sabiqun bil khairat. Dalam kehidupan nyata, dalam madrasah kehidupan kita, ada yang masuk dalam kategori tersebut. Nyaris tidak pernah melakukan dosa-dosa, utamanya dosa-dosa besar, menghindar dari dosa-dosa besar, menghindar dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah, sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi ada orang yang masuk kategori kedua, muqtasidun, golongan yang tengah-tengah. Kadangkala dia melakukan kebaikan, tapi masih juga dia abai, dia lalai, cukup sering melakukan kesalahan. Jika dihitung, dikalkulasi, dihitung, kebaikannya ternyata lebih banyak daripada keburukannya, masih dalam kategori mendekati kelompok yang pertama tadi, sabiqun bil khairat. Tapi benar-benar masih belum masuk. Dia masih pada posisi muqtasid, cuma hanya saja dia mendekati kelompok yang ranking terbaik. Sementara ada orang yang keburukannya ketika dihitung, dikalkulasi lebih banyak, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini seperti anak didik, siswa-siswi yang banyak absennya, atau masuk kelas tapi nakal di kelas, tidak disukai oleh teman sekelasnya, jarang mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Dalam kehidupan nyata, orang semacam ini bukan hanya terlihat seperti orang yang pemalas, tapi dia juga sering terlihat kurang memperhatikan nasihat-nasihat, sehingga dia kadang masih ada baiknya, tapi juga masih melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Jika seterusnya demikian, tidak ada perubahan, dia akan masuk dalam kategori muktasidun, tengah-tengah. Dan ini nanti orang yang dalam kehidupan madrasah, kehidupannya, hidupnya tengah-tengah, nasibnya di akhirat akan mengalami proses penghitungan amal yang cukup panjang, lama. Tetapi masih ada beberapa kemudahan yang dia peroleh. Kenapa? Karena masih ada nilai kebaikan. Seperti anak siswa-siswi yang mungkin mengalami masalah skornya di sekolah. Dia masih bisa mengurus. Wali muridnya datang, dapat perjanjian, ditegur, dinasihati. Akan panjang urusannya, bahkan bisa berpengaruh kepada proses ujian akhir. Tapi kalau kemudian dia masih memperbaiki diri, ada harapan dia akan menjadi orang yang setidaknya masih dibilang baik, walaupun tidak benar-benar terbaik. Yang ketiga, ini yang tidak kita harapkan. Ada orang yang disebutkan oleh Al-Quran masuk dalam kategori zalimun li nafsihi, zalim, aniaya li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Siapa mereka yang masuk dalam kategori zalimun li nafsihi? Orang yang nyaris tidak punya prestasi kebaikan. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang negatif, seperti anak didik, siswa-siswi di madrasah atau di sekolah yang tidak rajin, bahkan mungkin hanya mendaftar namanya saja, ujung-ujungnya menjelang ujian baru mau ikut ujian, tidak pernah masuk ke sekolah, tidak pernah mengikuti pelajaran. Dalam madrasah kehidupan nyata, orang semacam ini bergelimang dosa-dosa, senang melakukan perbuatan dosa-dosa, sampai hal yang dosa besar sekalipun dilakukan. Dan dia hanya punya sedikit kebaikan. Masih untung dia beriman, masih untung dia meyakini adanya Allah, beriman kepada Rasulullah. Masih untung dia mengaku dirinya sebagai seorang yang muslim. Tetapi sholatnya bermasalah, puasanya bermasalah, sedekahnya dan lain sebagainya bermasalah. Kehidupan sehari-harinya bermasalah. Kepada orang tuanya bermasalah, kepada saudaranya bermasalah, tetangganya bermasalah. Nah, orang yang penuh dengan kesalahan semacam ini, pada akhirnya dia harus tereliminir dari kelulusan madrasah dunianya. Dia akan mati dalam keadaan mendapatkan stempel su'ul khotimah, akhir kehidupannya yang buruk, tidak baik. Kemudian nanti di akhiratnya dia akan mengalami proses penghitungan amal yang cukup berat, pengadilan akhirat yang cukup berat. Jika tidak beruntung, dia harus dibersihkan dengan cara disiksa lebih dahulu di neraka, barulah kemudian masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena masih ada sedikit kebaikan, masih ada sisa kebaikan. Nah, sementara di luar kategori ini adalah orang yang memang tidak pernah sama sekali masuk terdaftar sebagai murid di madrasah atau di sekolah. Ada orang yang memang sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman, orang yang menganut agama Islam. Nah, orang yang semacam ini tidak bisa dikatakan lulus atau tidak lulus ujian karena tidak pernah mengikuti keseluruhan dari madrasah kehidupan agama yang diridhoi oleh Allah. Hari ini kami dari lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo
menghadiri halal bihalal dan sowan kelas 3 akhir di Lembaga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kami sangat senang sekali karena dalam hal ini yaitu kami yang berada di luar, utamanya sekolah di luar walaupun di bawah naungan pondok pesantren, kami bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa menjadi santri, bagaimana menjadi santri walaupun itu hanya hadir di sini. Dan harapan kami ke depannya mudah-mudahan ini mungkin dikemas lebih bagus, lebih hikmat lagi, mungkin dalam suasana acara mungkin bisa dari masing-masing perwakilan lembaga yang ada di luar itu bisa menampilkan kreativitas atau mungkin bisa menyampaikan harapan-harapan visi misinya ke depan seperti apa di acara halal bihalal seperti ini. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat belajar, serta menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. S3 TV melaporkan.